Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you all are fine and Allah always protect us. I'm Muhammad Taufiq Rahman, and in this video I'm gonna explain you about passive voice. Okay, let's get started. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deployed. Smash them. Welcome to Legendary. Ada dua jenis sentence. Yang pertama yaitu verbal sentence dan yang kedua nominal sentence. Verbal sentence adalah sebuah kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Misalnya sing, speak, eat, kill, dan masih banyak lagi. I sing a song. Kalimat itu menggunakan kata kerja asli, yakni sing atau menyanyi. Sedangkan nominal sentence adalah sebuah kalimat yang menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb, atau sebuah kalimat yang menggunakan selain kata kerja asli. Contoh, I'm handsome. Kalimat itu menggunakan to be atau auxiliary verb berupa am. Nah, dan di passive voice ini kita hanya bisa menggunakannya pada verbal sentence saja, tidak bisa pada nominal sentence. Dan yang dimaksud dengan passive voice itu sendiri adalah sebuah kalimat yang subjeknya lah yang dikenai pekerjaan atau tindakan dan tidak melakukan pekerjaan atau tindakan itu. Passive voice ini adalah kebalikan dari active voice, yang mana kalau di active voice itu subjeknya lah yang melakukan pekerjaan atau tindakan. Atau sederhananya, passive voice ini adalah sebuah kalimat yang menggunakan kata kerja dan kata kerja itu menunjukkan makna dipukul, ditendang, dimakan, ditulis, dan masih banyak lagi. Rumus untuk menggunakan passive voice ini adalah subject plus to be plus verb 3. Contoh, the floor is cleaned by Naruto. To be plus verb 3 dalam passive voice ini berfungsi untuk menunjukkan makna di. Lantai dibersihkan oleh Naruto. Nah, seperti itu. Berbeda dengan bahasa Indonesia, passive voice dalam bahasa Inggris ini tidak bisa lepas dari tenses atau keterangan waktu. Hal itu dikarenakan karena penentuan to be, seperti kapan kita harus menggunakan is, are, kapan kita harus menggunakan was, were, dan lain-lain. Saya sudah membuat kata kunci untuk kalian semua agar cepat bisa menguasai passive voice ini. Silakan simak video berikut ini. Oke, ini adalah kata kunci untuk kalian semua agar cepat menguasai passive voice. Jika keterangan waktunya present, maka to be-nya adalah am, is, atau are. Saya kira kalian semua sudah tahu kapan harus menggunakan am, kapan harus menggunakan is, dan kapan harus menggunakan are. Because I know you are smart people. Jika keterangan waktunya past, maka to be-nya was atau were. Saya kira kalian juga sudah tahu kapan harus menggunakan was, kapan harus menggunakan were. Selanjutnya, jika keterangan waktunya continuous, maka to be-nya adalah being. Dan jika keterangan waktunya perfect, maka to be-nya adalah been. Jika keterangan waktunya future, maka to be-nya adalah be. Sudah jelas kan? Kalau keterangan waktunya present continuous, maka to be-nya tinggal ditambah
is, dan being. Seperti itu. Ya, bisa dilihat pada contoh berikut ini. Ini adalah contoh kalimat passive voice. Saya kira jika kalian sudah hafal 5 kata kunci tadi, kalian akan langsung bisa menguasai passive voice ini. Ya, bisa dilihat di contoh ya. Jika keterangan waktunya present, maka to be-nya adalah is. Bread is eaten by me. Nah, selanjutnya, jika keterangan waktunya present continuous, maka to be-nya adalah is ditambah being. Bread is being eaten by me. Nah, selanjutnya, jika keterangan waktunya present perfect, maka to be-nya adalah, kalau di kata kunci tadi kan been. Nah, karena ini bentuknya perfect, maka ditambah has. Bread has been eaten by me. Nah, seperti itu. Sudah jelas kan? Oke, lanjut. Jika keterangan waktunya past, maka to be-nya adalah was. Bread was eaten by me. Jika keterangan waktunya past continuous, maka to be-nya adalah was ditambah being. Bread was being eaten by me. Jika keterangan waktunya past perfect, maka to be-nya adalah been. Nah, seperti tadi, karena ini bentuknya perfect, maka harus ditambah had. Kenapa had? Karena bentuknya past. Kalau bentuknya present, has atau have. Bread had been eaten by me. Oke, lanjut. Jika keterangan waktunya future, maka to be-nya adalah be. Dan karena ini bentuknya future, maka harus ditambah will. Bread will be eaten by me. Jika keterangan waktunya future continuous, maka to be-nya adalah be ditambah being. Seperti tadi, karena ini bentuknya future, maka harus ditambah will. Bread will be being eaten by me. Nah, jika keterangan waktunya future perfect, maka to be-nya adalah been. Dan karena ini bentuknya future perfect, maka harus tambah will have. Will untuk future dan have untuk perfect. Bread will have been eaten by me. Ya, seperti itu. Sudah paham kalian semua? Oke. Untuk mengetes apakah kalian sudah paham atau belum, sekarang kita coba latihan. Sekarang kita coba ubah kalimat active voice ini menjadi kalimat passive voice. Yang pertama, my teacher correct my homework. Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Ya, benar sekali. My homework kita jadikan sebagai subjek dan my teacher kita jadikan sebagai objek. Seperti ini. My homework is corrected by my teacher. Nah, karena kalimat ini keterangan waktunya present, maka to be-nya adalah is. Selanjutnya, my father gave me a new car last week. Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Ya, benar sekali. A new car was given to me by my father last week. Nah, karena kalimat ini keterangan waktunya past, maka to be-nya adalah was. A new car was given to me by my father last week. Oke, saya kira kalian semua sudah paham dan sudah bisa
Silahkan coba kalian latihan di rumah. Ya, sekian video dari saya. Semoga kalian semua mudah dalam memahami penjelasan saya. Atau masih bingung? Kalau masih bingung, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Saya Wafa Taufik Rahman, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.